karena satu surah yang full di dalamnya kriteria ciri-ciri khusus yang ada pada seorang munafik. Surah 63 namanya juga surah Al-Munafikun. Nanti Bapak bisa baca. Fitnah yang mengguncang Madinah yang saya sebutkan, gunjlung Madinah apa? Karena apa? Fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Peristiwanya disebut dengan hadithul ifki. Hadis itu ucapan, pembicaraan. Ifki palsu, penuh tuduhan. Hadithul ifki itu dirangkum dalam surah An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 17. Nanti bisa dibaca artinya, difahami maknanya, didalami kajian sirahnya. Saya gambarkan sederhana. Hadithul ifki itu kisah peristiwa terjadi yang menimpa fitnah kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu awalnya dapat menang undian, jemaah. Ketika Nabi hendak melakukan safar, ada peperangan yang skupnya kecil. Pada saat itu diundilah istri yang mana, istri Nabi yang mana yang bisa ikut membersamai Nabi. Diundi keluar nama Aisyah radhiyallahu anha. Ikutlah Aisyah. Di atas keranda yang tertutup, ditaruh di atas tubuh unta. Aisyah radhiyallahu anha setelah pulang dari safar tersebut, jamaah, di pertengahan jalan sebelum masuk kota Madinah, itu para sahabat, para pasukan itu beristirahat di waktu malam. Ketika sudah beristirahat, Aisyah nggak pernah keluar dari kerandanya, dan nggak ada yang berani untuk membuka tirai keranda itu. Aisyah terbangun di waktu malam mencari kalung yang ada di lehernya. Ternyata tidak ada, hilang kalung itu. Singkat cerita, Aisyah dalam senyap dan sunyi keluar dari keranda yang tertutup itu untuk mencari sendiri kalung. Gak ngomong ke Nabi, takut khawatir. Karena apa? Takut Nabi jadi gak fokus, malah takut dimarahin. Dan namanya juga itu seorang yang masih muda. Aisyah radhiyallahu anha berjalan sendirian menyusuri tapak kaki para tentara yang melewati area tersebut. Ternyata tidak jauh, jamaah, ditemukan kembali. Syukur alhamdulillah. Pas nalika balik deh ke tempat peristirahatan sudah sepi, tidak ada satu orang pun. Kunon dia bisa ditinggalkan dia. Karena jamaah pertama, Aisyah radhiyallahu anha buka suara. Pada saat itu di waktu malam semua pasukan kelelahan. Nabi Muhammad sedang beristirahat. Beliau tidak berbilang kepada siapa-siapa, dan kondisi Aisyah itu masih badannya kecil. Maka si unta ini, jamaah, atau keranda yang diangkat ke atas unta itu, para pengangkut ini nggak ngerasakan apakah ada atau enggak, karena saking kecilnya badan Aisyah radhiyallahu anha, nggak ketahuan. Pas setelah itu Aisyah diam di tempat peristirahatan tadi. Dia duduk di bawah pohon yang rindang. Akhirnya kantuk menyerang, hingga akhirnya beliau itu tertidur. Kitu tah bubuk dugikeun ngagolepak di atas sebilah kayu. Dan kebetulan ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sebagai tim penyisir di belakang. Ini agak telat juga, sudah jauh berpaut jeda dengan pasukan kaum muslimin. Datang dia bawa unta. Pas ketika melihat ada seorang perempuan memakai nikob, pakai cadar, nggak ketahuan siapa, disangkanya dia adalah seorang yang wafat. Disangka terus ngantunkeun. Karena tewani Pak, tewani nyentuh gitunya. Dari selintas mengucapkan ketika melihat jasad perempuan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyebutkan istirja, seorang sahabat laki-laki ini. Dan itu membuat Aisyah terbangun dari tidurnya. Ternyata gugah kene temaut, disangkana korban. Setelah itu dilihatlah perawakannya, walaupun pakai cadar, walaupun pakai niqab, namun Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Salami, dia mengetahui itu istrinya Rasulullah SAW. Karena dari dulu apal alitna gitu, jadi rada remeng-remeng. Pas ditanya, apakah engkau ummul mukminin? Saya yakin kau adalah ummul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Iya betul. Silahkan naik ke atas unta. Dipersilakan naik ke atas unta, dan Sofwan menuntun untanya sampai masuk gerbang Madinah. Dilihat, dipotret, direkam oleh orang-orang. Awalnya nggak ada pikiran negatif, tapi ternyata berbeda dengan pandangan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mencari kesempatan dan menyebarkan fitnah. Tahu nggak kamu? Tadi Sofwan berdua sama Aisyah radhiyallahu anha.
Gak etis banget di seorang istri Nabi dua-duaan sama laki-laki, apalagi laki-lakinya ini masih bujangan. Wah, ini ada sesuatu yang gak beres. Awalnya gitu doang, gak ngomong dia, sampai akhirnya tuduhan itu keji kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dianggap telah melakukan perselingkuhan. Kenapa? Dan pada saat itu kebetulan Aisyah setelah pulang dari safar itu sakit, jemaah. Di dalam bilik kamarnya nggak keluar-keluar. Jadi dianggap nawon. Ya dianggap nuju ngidam, nuju puyeng, nuju muntah-muntah gitu dianggapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai menjadi-jadi bangsa Yahudi ikut mendengar, ikut mencaci, sampai digoreng-goreng menjadi bola api yang sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kan Nabi punya istri nggak cuma Aisyah. Nabi itu kan berkeliling kepada istri-istri yang lain, mendengar juga dari sahabat-sahabat yang lain. Ini ada kisah kejadian gini. Nabi Muhammad diam 1000 kata 1000 bahasa. Datang menjenguk istrinya, itu hanya membuka tabir bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan wahai istriku? Aku baik-baik saja, namun aku belum bisa beraktivitas, masih sakit. Udah tutup tirai, berangkat lagi Nabi, siapkan makanan. Aisyah mulai merasa curiga, kenapa ini dengan Nabi? Temen cetan misalkan gitunya, henteng usapan gitu, tak kunaon. Nabi hanya datang melihat, memastikan kondisi, berangkat lagi. Dan Nabi tidak membicarakan itu kepada Aisyah. Aisyah nggak pernah tahu. 1 bulan lamanya terbungkam itu jemaah, kencilunta Madinah, sampai ayahnya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, bapaknya saha Abu Bakar As-Siddiq, merasa malu. Nggak bisa, ini gimana ini? Akhirnya datang kepada Nabi Abu Bakar As-Siddiq, membicarakan, kalaulah memang ini kesalahan dari putri, saya mohon dimaafkan. Tidak selayak dan sepatutnya melakukan itu, tapi saya menaruh keyakinan, kepercayaan kepada anak saya, dia anak yang baik. Nabi Muhammad menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau gegabah. Aisyah akhirnya minta izin sama Nabi karena sudah 1 bulan merasa terkekang, tidak ada belayan kasih sayang. Nabi masih mendiamkan, minta izin pulang ke rumah. Pulangkan saja, lah mulai aja begitu. Aku pada ayahku, bukan pada ibuku. Akhirnya pulang kepada Abu Bakar As-Siddiq, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki. Lagi-lagi yang diangkat itu siapa? Perbuatannya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita yang bohong, usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum, adalah dari golongan kamu juga, dari kalangan yang mengaku orang-orang muslim. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bal huwa khairul lakum. Tapi kata Allah, berita itu baik bagimu. Baik kumaha ini? Pokok ini membuat fitnah seantero Madinah ini. Maksud baik itu, Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita. Ada sisi kebaikan yang Allah selipkan dalam hadithul ifki. Kenapa? Pertama, jangan sampai gegabah memvonis seseorang sampai bukti itu datang. Dan yang kedua, jemaah sekalian, kalau datang berita, harus kita cross check dengan benar berita itu benar atau tidak, sumber datangnya dari mana. Dan yang ketiga, kalaupun misalkan berita itu salah, tenang, nama orang yang dikorbankan itu tidak akan hina di pandangan Allah, sebenarnya akan menjadi lebih mulia di pandangan Allah. Dan yang keempat, Allah sedang menguji di antara hamba-hamba yang betul-betul imannya itu lurus, dan juga hamba-hamba yang hanya sebatas bibir dan ucapan saja keimanannya. Ini banyak kebaikan dari hadis Rifki ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap bagi orang-orang yang dia termakan oleh fitnah, dia ikut menyebarluaskan berita bohong itu, maka siap-siap azab yang pedih Allah siapkan untuk mereka. Ini ayatnya panjang jemaah, sampai akhirnya Allah membela Aisyah di dalam surah An-Nur ini. Begitu. Maka disebut An-Nur. An-Nur itu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuka setiap hati manusia mengetahui kebenaran yang terjadi pada hadithul ifki. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, jadi awal mulanya dari siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lagi-lagi dia
Lu laginya. Perang Dzatu Ruqa, ia memotivasi bangsa Yahudi. Dzatu Ruqa itu perang yang terjadi awal mulanya karena apa? Awal mulanya motivasi dari dorongan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay datang kepada Bani Nadir dari kalangan Yahudi. Datang, kamu kamu merasa ridho gitu, rela gitu orang-orang Yahudi? Ini ada agama baru, agama kamu terkalahkan. Kamu merasa ridho gitu dipimpin oleh Muhammad? Padahal kalau aku yang jadi pimpinan, aku akan berikan benefit, keuntungan untuk bangsa Yahudi hidup. Kumaha tuh gitu mah. Ya udah kita buat rencana untuk bunuh Nabi. Cara bunuhnya gimana jamaah? Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW masuk ke benteng rumah mereka, masuk ke istana mereka, dan disiapkan batu besar yang siap menimpa. Namun ternyata Jibril alaihissalam sesaat sebelum Nabi masuk memberitahukan, janganlah engkau masuk. Karena di atasnya sudah disiapkan batu yang besar yang pasti akan menghilangkan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu. Akhirnya Nabi melakukan sebuah manuver. Karena apa? Awalnya Bani Nadir dengan kaum muslimin sudah teken kontrak perjanjian damai piagam Madinah. Tapi dirusak perjanjian itu oleh bangsa Yahudi. Setelah sudah mulai muncul ini kekisruhan, kegaduhan, Abdullah bin Ubay datang ke bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tenang, saya punya pasukan juga yang loyal sama saya. Kalau kamu sampai perang dengan Muhammad itu, saya akan bantu kamu. Kalau kamu perang, saya ada di pihak kamu. Saya akan sokong semua sampai saya pun ikut perang. Karena apa? Bani Nadir itu salah satu kelompok Yahudi terkaya yang ada di Madinah. Dia punya lahan hektaran kebun kurma, bahkan pemukimannya pun khusus dibuat itu seperti komplek klaster khusus, dibuat bentengnya sebagaimana orang-orang Romawi. Bani Nadir bengar. Abdullah bin Ubay menitipkan kepentingan kepada mereka. Wah, pemenangan ya Bani Nadir ya. Kalau kamu sampai terusir, kami juga akan keluar dari Madinah ikut kamu, cek Abdullah bin Ubay gitu. Dan perang itu terjadi, mereka tidak berkutik, tidak bisa keluar dari benteng mereka. 6 hari terkungkung di dalam benteng jemaah. Disabotase air, tidak bisa mendapatkan suplai makanan. Dasar kene dilebet, nyantai-nyantai wae. Tapi pada akhirnya kebun-kebun kurma milik mereka itu dipangkas oleh Nabi Muhammad SAW, dibakar asapnya, terbumbung hingga akhirnya mereka bingung mau hidup dari mana. Daripada hidup seperti itu, akhirnya mengeluarkan bendera putih keluar, dan juga mereka mendapatkan pengusiran dari Nabi Muhammad SAW, tidak boleh masuk lagi ke Madinah selama-lamanya. Tapi liciknya mereka Pak, sebelum berangkat ya aset-asetnya, harta-hartanya yang bisa dibawa semuanya, ditambah apa? Rumah-rumah mereka bakar sendiri. Jongko-jongko mereka bakar. Kenapa? Nggak rela nanti digunakan oleh kaum muslimin. Itu kisah yang termaktub dalam surah Al-Hasyr di juz 29, lengkap itu mengenai pengusiran. Yang selanjutnya jemaah, terakhir ini ya, manuver yang dilakukan, dan ini yang paling populer, masyhur, dikenal dalam sejarah kita. Abdullah bin Ubay bin Salul itu memberikan provokasi. Provokasi apa? Mengenai pride, mengenai kebanggaan, kesukuan yang dimunculkan sentimental antara orang Muhajirin dan kaum Ansor. Ceritanya jemaah, ada perang namanya perang Bani Mustalik. Dalam peperangan itu orang-orang sudah berangkat, Ansor, Muhajirin, penduduk mukim asli dari Madinah dan juga Muhajirin yang datang dari Mekah, mereka sudah bersatu padu akan melawan Bani Mustalik, orang Yahudi juga yang berkhianat. Di pertengahan jalan lagi beristirahat, ternyata ada pelayannya Umar bin Khattab. Pelayannya Umar bin Khattab itu lagi mau bawa air dari sumur, berseteru dengan orang Ansor. Sampai sikut-sikutan, dorong-dorongan, teriak-teriak, hingga akhirnya mau bergulat. Dan setelah itu mereka saling meminta pertolongan kepada kaumnya sendiri. Pertama orang Ansor itu yang mau dihabek, dia ngomong, tolong aku kaum Ansor, tolong aku adalah bangsa Ansor, tolong aku. Begitupun ini yang dari Muhajirin, pelayannya Umar bin Khattab, karena dia merasa dekengannya majikannya Umar bin Khattab gitu ya, dia minta tolong juga, kaum Muhajirin tolong aku, Umar bin Khattab tolong aku gitu. Terdengarlah ini kabar berita, orang-orang berkerumun di situ, terus badai gelut, Nabi datang. Ketika datang ternyata sudah disulut emosi itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul, hei orang-orang,
Engkau orang-orang Madinah yang punya tanah, engkau yang punya aset, engkau yang punya harta, engkau berikan itu kepada orang muhajirin, tapi ternyata orang-orang muhajirin tidak tahu terima kasih. Gitu saudara. Kita ini pribumi, lawan istilah orang begitu. Masa mau dikalahkan? Bahkan sekarang muhajirin mendominasi, mereka jumlahnya semakin banyak, kita tersingkirkan, terjajah di bumi sendiri. Bahasanya begitu, penggiringan opini. Tapi di negeri Wakanda mah ayal resna oke. Nah, jadi jamaah sekalian, itu yang diungkapkan sentimen mengenai kesukuan. Kita punya Ansor pride di sana gitu, Muhajirin pride. Akhirnya sudah semakin tersulut, adalah gesekan-gesekan antara Ansor dan juga Muhajirin. Dan ada satu ungkapan yang luar biasa ini, sampai Al-Quran pun ya men-spill lagi, memunculkan lagi ucapannya si Abdullah bin Ubay. Mereka sebut gini, ketika anjing itu diberi makan sampai dia gemuk, maka siap-siap engkau akan diterkam oleh anjing itu. Majikannya boleh jadi akan diterkam satu saat. Menggambarkan kondisi Muhajirin dan Ansor. Muhajirin tadi berean tulu gitu, oke, lami-lami bakal merekam orang gitu. Sahur Abdullah bin Ubay. Dan selanjutnya dia menyebutkan bahwasanya nanti seorang yang mulia akan mengusir seorang yang hina. Gitu. Datang Nabi Muhammad, orang-orang sudah merekam obrolan yang diberikan, provokasi yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad melerai, sudah kita dipersaudarakan oleh Allah dalam ikatan agama. Nggak ada yang seperti ini. Bermustafa, bersalam-salaman, tapi hati mereka masih memanas jemaah. Pulang ke rumah, datanglah sahabat Nabi yang masih kecil, pelayannya Nabi namanya Sa'id bin Arqam. Sa'id bin Arqam yang masih kecil itu, dia belum masuk usia remaja bahkan, datang kepada, ya Nabi, tahu nggak tadi saya dengar loh Abdullah bin Ubay bilang gini, dibocorkan semua kepada Nabi. Nabi merasa tersudutkan di situ. Wah, nggak bisa kalau seperti ini. Akhirnya cari klarifikasi, datangkan langsung Abdullah bin Ubay. Datang Abdullah bin Ubay kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu ditanya, kamu benar nggak ngomong gini Abdullah? Cek orang begitu. Dia menyebutkan, enggak, saya nggak bilang gitu kok. Siapa yang bilang gitu? Kamu tahu dari mana? Engkau Muhammad tahu dari mana? Jadi Abdullah bin Ubay pun jarang menyebut Muhammad dengan Rasulullah. Kadang nyebutnya Muhammad aja. Nggak ada respeknya. Tahu dari mana? Seorang pelayanku yang menyebutkan. Siapa dia? Said. Said siapa? Said bin Arqam. Wah, dia mana kecil. Kenapa percaya sama anak kecil? Sudah gitu. Coba tanya aja nih teman-teman saya yang ada di belakang saya nih. Tanya. Ketika ditanya, tentulah teman-temannya nggak mau. Ya loyal kepada Abdullah bin Ubay, nggak mau menceritakan kebenarannya. Enggak, bisa jadi itu salah dengar aja. Orang dia masih kecil. Nggak usah dianggaplah Muhammad gitu. Akhirnya meredam. Setelah meredam, Sa'id bin Arqam ini merasa tidak dihargai juga, maksudnya jadi merasa sungkan kepada Nabi. Dia memberi jarak kepada Nabi. Setelah itu luar biasa, Allah membela seorang Sa'id bin Arqam di dalam ayat-ayatnya. Sa'id, Masya Allah. Banyak nih sahabat-sahabat yang baik bernama Sa'id. Tidak salah lah kalau kita berikan anak kita nama dengan nama Sa'id. Luar biasa. Sa'id bin Arqam akhirnya dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan di dalam surah Al-Munafiqun bahwasanya memang benar yang menyebutkan pengusiran yang akan dilakukan oleh orang yang mulia kepada yang hina itu diucap langsung oleh Abdullah bin Ubay. Saat itu langsung datang Nabi kepada seorang yang kecil tadi. Lalu cek orang mah tekuna naon lah, tuh saya dipikiran budak iya, tapi tidak dengan sosok Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengapresiasi, datang meminta maaf dan memegang kupingnya Sa'id bin Arqam. Dipegang kupingnya itu, wahai Sa'id, engkau adalah orang yang jujur dan Allah telah membenarkan pendengaran pada telingamu. Sana gitu. Beres jemaah sekalian, luar biasa. Dan pada akhirnya bagaimana akhir hidup hayat seorang munafik ini. Ini yang kadang-kadang dicatut menjadi sebuah kisah yang sering disampaikan di atas mimbar-mimbar para khatib. Akhirnya Abdullah bin Ubay, dia sudah tua, dia sudah merasa payah dengan sakitnya. Di tahun ke-9, ke-8 hijrah setelah terjadi Fathu Makkah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sakit keras di Madinah. Nabi juga kembali dari Mekah itu ke Madinah. Ketika sudah sakit keras ini jamaah sekalian, sebelum sakitnya tambah parah, dia itu masih saja memendam benci, gak mau respect kepada Nabi.
Setelah itu anaknya Hubab datang kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wahai Nabi Allah, tolonglah saya minta bekas air wudu. Bekas air wudu siapa? Bekas air wudu engkau ya Rasulullah. Untuk nanti aku simpan air itu, aku minumkan kepada ayahku. Mudah-mudahan hatinya melunak, katanya gitu. Akhirnya Nabi dalam satu kesempatan berwudu, airnya ditadah, dibawa oleh Hubab, bawa oleh Abdullah ini menuju ayahnya, diminumkan. Setelah minum ditanya oleh anaknya ini, wahai ayahku, apakah engkau tahu apa yang kau minum itu? Sana gitu. Apakah engkau tahu apa yang kau minum itu? Apa gitu? Apakah ini air kencing? Sana gitu. Abdullah bin Ubay selalu seperti itu. Kata anaknya ini disebutkan itu adalah air bekas dari wudunya Rasulullah SAW. Dia terdiam, namun ternyata tidak melunak juga hatinya. Tetap dia bergabung dengan orang-orang munafik. Tetap dia ingin bertemu dengan orang-orang munafik, teman-temannya itu. Pada satu kesempatan Hubab sudah saking jengkelnya karena melihat tindak tanduk ayahnya ini, ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, berikan aku kesempatan untuk memenggal leher ayahku. Kalau engkau perintahkan untuk membunuh dia, aku akan bunuh dia atas nama Allah. Kenapa? Karena kalaulah engkau sampai berikan mandat untuk eksekusi ayahku itu dari tangan orang lain, ketahuilah bahwasanya aku hidup dari kecil dibimbing, dibina oleh ayahku. Dia orang yang baik pada dasarnya. Cuman kebencian, kedengkian sudah menyelimuti hatinya. Kalau engkau perintahkan orang lain membunuh ayahku, takut-takut aku nggak bisa menerima ketika orang itu yang telah membunuh ayahku, padahal dia sahabatku sendiri, dia berjalan dan aku memandangi wajahnya. Biarkan aku saja yang membunuh ayahku ya Rasulullah. Tapi apa ucap Nabi Muhammad? Padahal Nabi tahu dia orang munafik, dia yang bikin kegaduhan. Kata Nabi, la taqtul abak, la taqtul abak. Ya Rasul, biarkan aku yang bunuh. La taqtul abak. Berikan baktimu kepada ayahmu. Gitu jemaah. Makanya Hubab itu senantiasa berupaya untuk mencari keselamatan untuk ayahnya ini. Bahkan ayahnya pernah ngambek sama Hubab, engkau itu nyuruh-nyuruh saya terus. Ketika datang mereka suruh saya beriman, saya beriman. Ketika datang suruh saya bersyahadat, saya bersyahadat. Bahkan suruh bayar zakat, saya bayar zakat, kata Abdullah bin Salul itu. Dan kalaupun engkau sekarang minta sujud, apakah aku harus sujud kepada dia? Karena gitu. Saking sebelnya kepada Nabi Muhammad. Tapi pada akhir sakit kerasnya, dia melirih meminta kepada anaknya untuk didatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Rasulullah menjenguk. Orang-orang sudah menahan-nahan. Ya Rasulullah, jangan jenguk, jangan jenguk, jangan jenguk. Tapi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang menjenguk. Datang menjenguk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikan nasihat. Nasihatnya apa? Bertakwalah kepada Allah. Ikutlah agama yang benar. Janganlah engkau melakukan makar. Ini sakitmu ini boleh jadi akibat persahabatanmu dan kedekatanmu membela bangsa Yahudi. Katanya gitu. Dalam sakit parah itu masih saja dia membantah. Abdullah bin Ubay sebutkan, janganlah engkau berbicara seperti itu. Bukan saatnya ngomongin itu. Saya cuma minta permohonan maaf darimu. Saya minta ampunan kepada Allah dari mulutmu, wahai Muhammad. Nah gitu. Dia bilang gitu jemaah. Setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan, Astagfirullah li walakum. Aku minta ampun untuk aku, untuk kamu kepada Allah. Diminta akan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ternyata langsung datang ayat. Apa ayatnya? Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja bagi mereka apakah engkau Nabi Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka ataupun tidak. Untuk mereka, untuk orang-orang munafik, termasuk untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, la yaghfirullahu lahum, bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan ampunan pada mereka. Kok Allah ditolak jemaah? Kok Allah ditolak? Karena Allah mengetahui isi hati dari Abdullah bin Ubay. Dia cuma pengen menarik simpati dari pandangan makhluk. Tuh tinggali ketika sakit, dia tuh masih ini iman loh, masih iman kepada Muhammad. Allah mengetahui mengenai hati-hati manusia. Inna Allah la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak beri hidayah kepada orang-orang yang fasik. Namun ketika sudah turun ayat ini, bahkan ditambah dengan dalam surat Taubah sama. Kalau engkau Muhammad meminta ampun sampai 70 kali untuk dia, Allah tidak akan berikan ampunan.
Allah sudah menutup rapat-rapat karena Allah tahu hatinya munafik. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu jamaah sekalian ketika ditanya apakah engkau berikan ampun kepada Allah untuknya? Iya, aku memilih untuk memberikan ampunan untuknya. Aku berdoa kepada Allah karena ini merupakan sebuah pilihan, kata Nabi Muhammad. Kalaupun aku berdoa dan Allah tidak merestui, kata Nabi Muhammad, setidaknya aku sudah memberikan contoh dan teladan baik kepada engkau, kepada kita umatnya. Senantiasa kita doakan yang baik, walaupun kepada orang yang buruk kepada kita. Jadi pembelajaran penting untuk kita. Dan yang kedua, yang luar biasanya apa? Ketika sudah mau wafat jamaah, katanya dia ngomong ke anaknya itu pengen dikafani oleh kainnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu selendang bajunya Nabi Muhammad SAW ingin dimintakan sebagai kain kafannya. Di Pasian Mall kira-kira jemaah. Cek orang mah boro-boro jalminu goreng gitu. Ternyata Nabi berikan kain itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai kafannya. Ada yang menyebut ini bukan keinginan Abdullah bin Ubay, tapi keinginan Hubab anaknya. Tapi yang jelas para sahabat menyaksikan Nabi memberikan kain itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ikut mensolati jenazahnya. Dan Nabi Muhammad datang ke kuburannya. Luar biasa. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, menurut Imam Az-Zahibi, bahwasanya tergambar Nabi Muhammad SAW mengutarakan satu alasan yang paling penting. Apa? Kata Nabi Muhammad, memang pakaianku itu tak akan bisa membebaskannya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku berharap mudah-mudahan dengan pakaian itu ada 1000 orang dari kaumnya yang masuk tergerak dalam agama Allah. Itu adalah harapan, tujuan, target, cita-cita, visi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada orang yang dianggap munafik sekalipun. Orang-orang munafik terlihat di zaman Nabi, di Madinah mereka hidup, tapi Nabi tidak pernah menuliskan nama mereka satu persatu dan dicap, disebarluaskan kepada orang-orang. Kadeta munafik teh ieu sadayana yo. Dan Nabi Muhammad dapat bocoran dari Jibril alaihissalam. Sebetulnya Nabi tahu siapa orang yang munafik, mana orang yang muslim. Nabi tahu, tapi Nabi tidak pernah membicarakan kemunafikan itu kepada orang-orang. Walaupun orang-orang tahu juga sebetulnya. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW masih memberikan kesempatan. Bisa jadi, boleh jadi, bisa jadi dia husnul khotimah, bisa jadi hidayah itu datang. Jangan tergesa-gesa memvonis seseorang. Dan hanya satu nama sahabat yang dibocorkan ini oleh Nabi Muhammad SAW, bin Yamamah. Itu diberikan kisi-kisi siapa saja orang-orang, dan beliau pun dimintakan oleh Nabi untuk menjaga rahasia ini sampai Nabi wafat. Itulah kisah dari seorang Roisul Munafikin, tetua dan kepalanya orang-orang munafik di bangsa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita seluruhnya. Dan juga alhamdulillah setelah Abdullah bin Ubay ini wafat, meredup juga kemunafikan orang-orang yang memiliki sifat nifaq di sekitar dan sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik jemaah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya rabbal alamin, yang Engkau Maha membolak-balikkan hati, berikanlah keteguhan dalam hati kami untuk bisa senantiasa mendekap agama-Mu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, mudah-mudahan Engkau senantiasa tanamkan keistiqomahan dalam hati kami untuk dapat taat kepadamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.